Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video tutorial. Kali ini kita akan membahas lanjutan tentang aplikasi e-kinerja. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara mengedit profil seorang guru. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyusun target tahunan untuk guru yang tidak memiliki tugas tambahan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan jabatan seorang kepala sekolah, ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan target tahunan untuk kepala sekolah, ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam aplikasi e-kinerja. Silakan dibuka, masukkan user dan passwordnya. Setelah itu klik login. Nah, ini sudah masuk. Sekarang kita coba klik dash, ya. Kita pilih dash, kemudian masuk ke aplikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, perlu dipahami bahwa kepala sekolah itu sekarang bukan sebagai tugas tambahan, tapi merupakan tugas pokok seorang guru yang diangkat sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah adalah jabatan atau tugas pokok. Nah, kalau dulu Bapak Ibu sekalian, untuk angka kredit seorang kepala sekolah itu dibagi. Misalnya saya golongan 4A, ya, guru madya, kemudian target tahunannya adalah baik. Kalau dulunya kepala sekolah itu, tugas tambahan kepala sekolah adalah 75% nilainya, jadi angka kreditnya 22,31. Kemudian tugas mengajarnya sebagai tugas pokoknya, itu yang dulu, ya, aturan dulu 7,44. Jadi 75% untuk tugas tambahan, kemudian tugas pokoknya sebagai seorang guru itu 25%, dan total angka kreditnya adalah 29,75. Namun sekarang karena aturan baru menyatakan bahwa kepala sekolah itu adalah tugas pokoknya, kemudian angka kreditnya tidak lagi dibagi 25% dan 75%, tetapi langsung total 29,75. Seperti ini, ya. Jadi 29,75 untuk angka kreditnya. Nah, kalau kita lihat tupoksi, ya. Tupoksi kepala sekolah itu ada 4, yaitu supervisi, kemudian manajerial, dan pengembangan jiwa kewirausahaan. Ini ada 3 tupoksi seorang kepala sekolah. Nah, bagaimana perlakuan dengan pengisian di kinerjanya? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masuk di aplikasi dulu. Nah, untuk mengisi target tahunan, silakan klik SKP, kemudian pilih target dan realisasi tahunan. Ya, setelah itu ini masih kosong, ya. Kita klik tambah. Nah, kemudian dari tanggal, bulan, dan berapa ini sudah dibahas di video sebelumnya, ya. Kita masuk di Januari. Kemudian karena tanggal 1 adalah cuti bersama, kemudian hari Sabtu tanggal 2, bukan tanggal kantor, ya. Nah, kantor itu masuk tanggal 4, ya, hari Senin. Berarti kemudian kita pasang tanggal 4. Oke. Kalau misalnya sekolah itu melakukan 5 hari kerja, ya. Kecuali kalau misalnya dia 6 hari kerja, maka memasang tanggal 2. Nah, kemudian sampai tanggal bulan, berarti Desember, ya. Kita ambil Desember. Nah, kebetulan tanggal 31 itu di hari Jumat, maka tetap kita ambil tanggal 31. Seandainya Desembernya itu, tanggal 31-nya itu ada di hari Ahad, maka kita ambil ke hari tanggal 30. Oke. Nah, kemudian saya klik simpan. Setelah itu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengisi target SKP kita, ya. Kita klik target SKP. Nah, selanjutnya kita klik tambah. Nah, seperti bahasa saya tadi bahwa kepala sekolah itu bukan tugas tambahan, sehingga kemudian kegiatan, ya, kegiatan kegiatan membimbing, ya, kegiatan membimbing, merencanakan, mengevaluasi, ya. Oke. Kegiatan merencanakan, ya, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai pembelajaran
itu tidak diisi oleh seorang kepala sekolah karena ini bukan tugas utamanya, ya. Oke. Kecuali kalau misalnya kepala sekolah itu juga mengajar, maka kemudian tetap ini diisi, ya. Tetap ini diisi. Nah, jadi kalau kepala sekolah itu sekarang, ya, tugas pokoknya adalah kepala sekolah. Kemudian kalau misalnya dia mengajar itu masuk kategori tugas tambahan. Nah, sekarang kita masuk di sini, pilih guru madya. Saya kebetulan guru madya 4A, ya. Jadi guru madya itu 4A dan 4B. Nah, kemudian kegiatannya saya pilih kepala sekolah, ya. Saya ketik di sini kepala sekolah. Jadi kegiatannya kepala sekolah, ya. Nah, kemudian saya cari yang sesuai dengan golongan 4A, ya, atau guru madya, yaitu 29,75 dengan target baik, bukan amat baik, ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi kepala sekolah itu kalau misalnya dia baik, maka angka kreditnya adalah kalau dia full adalah 29,75. Kalau dia sangat baik maka 37,19. Oke, targetnya adalah baik, ya. Misalnya tahun ini saya targetkan baik. Berarti 29,75. Kemudian target kuantitasnya adalah 1 untuk laporan penilaian kinerja, kemudian target waktunya adalah 12 bulan. Karena kita jadi kepala sekolah 12 bulan targetnya. Kemudian biayanya 0. Bisa juga dikosongkan, ya. Klik simpan. Kemudian oke. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk kepala sekolah kegiatan merencanakan, kemudian melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai pembelajaran itu tidak masuk dalam kegiatan kepala sekolah, sehingga kemudian tidak kita tambahkan di angka kredit di sini di SKP-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan tupoksinya yang seperti ini, tupoksi yang tadi ini? Nah, tupoksi untuk supervisi manajerial pengembangan jiwa kewirausahaan ini itu nanti dimasukkan ke dalam tahapan di target bulanan. Sekali lagi, jadi kegiatan supervisi manajerial pengembangan jiwa kewirausahaan itu nanti dimasukkan ke dalam target bulanan di tahapan sebagai jabatan kepala sekolah. Jadi nanti di tahapan di kepala sekolah itu dimasukkan kegiatan supervisi manajerial dan pengembangan jiwa kewirausahaan. Nanti diisi di target bulanan. Nah, selanjutnya adalah kemudian apalagi kira-kira yang akan direncanakan oleh kepala sekolah untuk kegiatan setahun ini. Ya, silakan nanti merujuk ke Permen 2009, ya. Nomor 16, ya. Permen nomor 16 tahun 2019, ya. Nomor 16 tahun Permen nomor 16 tahun 2009. Nah, sini kan banyak kegiatan, silakan nanti tinggal dipilih kira-kira mana kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan selama setahun ini. Misalnya masuk di pengembangan profesi misalnya. Ya. Ya, contoh, ya, kita ambil di kegiatan misalnya pengembangan profesi, misalnya dia mengikut diklat fungsional. Oke. Tambah misalnya guru madya. Ya, misalnya diklat fungsional. Ya. Nah, misalnya dia mengikuti diklat fungsional lamanya antara 0 sampai 80 jam. Nah, tinggal kita klik salin di sini. Nah, kemudian masuk. Targetnya adalah misalnya mengikuti diklat fungsional mungkin 1 kali atau 2 kali, ya, anggaplah 1 kali. Nah, kemudian target waktunya misalnya 12 bulan. Ya, direncanakan mungkin dalam 1 tahun itu ada kegiatan mengikuti diklat fungsional yang durasi jamnya adalah 0 sampai 80 jam. Nah, atau misalnya kegiatan yang lain, misalnya seminar, ya, atau loka karya. Oke, dia ikut workshop misalnya. Ya, guru madya. Misalnya sama seperti sini workshop. Ya. Oh, nggak ada. Coba loka karya. Nah, ini dia. Mengikuti loka karya atau kegiatan bersama seperti kelompok atau pembelajaran, ya.
misalnya ikut prakarya, menjadi narasumber atau seminar, ya bisa juga, misalnya anggaplah menjadi narasumber ya. Oke, kepala sekolah kegiatannya ada menjadi narasumber, targetnya sama ya. Ini contoh. Atau kegiatan yang lain lagi misalnya apa ya? Membuat karya tulis juga bisa ya, misalnya dia ada kegiatan membuat karya tulis juga, seorang kepala sekolah bisa dimasukkan ya. Guru media, oke, misalnya saya pasang coba seminar ya, seminar ada nggak seminar. Nah ini membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian bidang pendidikan sekolahnya, oke, bisa ya, laporan, mengikuti kegiatan ilmiah, seminar ya, diskusi panel, anggaplah sebagai peserta. Ada peserta nih ya, ini menjadi peserta, ini boleh. Oke, satu, anggaplah 2 kali ya, 2 kali ikut seminar misalnya, targetnya 12 bulan, simpan ya. Oke. Misalnya apalagi nih, anggota profesi ya, menjadi anggota profesi, anggota organisasi profesi maksudnya, atau menjadi pengurus ya, organisasi. Nah ini dia, menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif, atau menjadi anggota organisasi profesi sebagai pengurus aktif. Anggaplah misalnya sebagai pengurus aktif. Oke, targetnya 1, 12 dan simpan. Nah ya, silakan nanti Bapak Ibu kepala sekolah nanti tinggal mencari kegiatan yang ada di Permen Permen nomor 6 tahun 2009 ini. Ini banyak kegiatan terkait dengan pengembangan kita. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk yang kepala sekolah, untuk kegiatan supervisi, kegiatan manajerial dan kegiatan pengembangan kewirausahaan itu nanti masuk di target bulanan ya, dimasukkan ke dalam tahapan untuk kegiatan menjadi kepala sekolah. Jadi tidak dimasukkan ke dalam sini. Ya. Nah, saya kira itu untuk kepala sekolah, bagaimana cara memasukkan target tahunan, tugas pokoknya sebagai kepala sekolah. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Jika video ini bermanfaat, silakan di-like, kemudian di-share kepada teman-teman kita, dan jangan lupa di-subscribe. Dan semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.